فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. والقادر Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil tentang sebagian hak para istri atau suami. Di antara hak mereka adalah seorang suami tidaklah menghajar kecuali di dalam rumah. Sebagaimana itu matan dari hadis Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar supaya tidaklah menghajar para istri kecuali di dalam rumah. Namun telah kita ambil pula di sana ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menghajar istri-istri beliau dan meninggalkan mereka keluar rumah. Maka bagaimana penjamaan pengumpulan antara dua hadis ini? Di sini dikatakan qala Ummu Abdillah wafaqahallahu taala, qala al-Hafidz fil Fath, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari al-mujallad at-tasi inda hadis raqam 5200. Qauluhu wal awwalu ashah, yakni hadits Anas, yakni hadits Anas ashahhu min hadits Muawiyah ibn Haidah. Ucapannya Imam Al-Bukhari wal awwalu ashah, maksudnya adalah hadits Anas itu lebih sahih daripada haditsnya Muawiyah bin Haidah. Wa huwa kadzalika, dan memang seperti itu nyatanya. Wa huwa kadzalik, memang seperti itu nyatanya. Hadisnya Anas kalau dari sisi sanad lebih sahih daripada hadisnya Muawiyah ibn Haidah. Namun bukan berarti hadisnya Muawiyah dhaif. Dua-duanya masih dalam taraf bisa dijadikan sebagai hujjah. Tapi hadisnya Anas, riwayatnya Imam Bukhari di dalam sahih beliau, tentu lebih tinggi. Qala walakin yumkinul jam'u bainahuma bima sa'adkuruhu. Memang hadisnya Anas lebih sahih, akan tetapi keduanya memungkinkan untuk dikumpulkan, dikompromikan, tidak langsung dimenangkan hadisnya Anas, akan tetapi keduanya bisa dikompromikan dengan apa yang akan saya sebutkan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Waqtada sani'uhu anna hadhihi at-tariqa tasluhu lil ihtijaj biha wa in kanat duna ghairiha fi shihhah. Dan
perbuatannya Imam Al-Bukhari, soni gaya mendatangkannya Imam Al-Bukhari hadisnya Muawiyah, ini menuntut bahwasannya jalan hadis Muawiyah ini tasluhu lil ihtijaj, masih layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Wa in kanat duna ghairiha fi shihah, meskipun dia masih di bawah hadis yang lain dalam masalah kesahihan. Jadi gaya pendatangannya Imam Al-Bukhari, gaya pembawaannya Imam Al-Bukhari menuntut bahwasanya hadisnya Muawiyah masih bisa dipakai untuk hujjah, namun tidak sekuat yang lain. Karena di sini Imam Al-Bukhari mendatangkannya dengan sighah tamrid wa yuzkar. Itu di dalam ilmu penulisan sebuah kitab itu adalah ada indikasi lemah. Itu namanya sighah tamrid wa yuzkar, dan disebutkan. Itu bisa difahami Imam Al-Bukhari sedikit melemahkan. Maka waqtadha sanihu, gaya pembawaannya Imam Al-Bukhari yaitu dengan menggunakan sighatul tamrid wa yudkar isim fi'il majhul. Ini menuntut bahwasanya jalannya hadis Muawiyah bin Haidah masih layak untuk dipakai hujjah, walaupun wa in kana duna ghairiha fi sihah, walaupun masih di bawah yang lain dari sisi kesahihan. Wa inna ma saddaraha bi sighatit tamridi isyaratan ila inhitati rutbatiha. Hanya saja Imam Al-Bukhari membawakannya dengan sighatul tamrid, dengan sighah pelemahan yaitu wa yuzkar pakai fi'il majhul. Al-Imam Al-Bukhari di sini mendatangkannya pakai sighah pelemahan tamrid isyaratan ila inhitati rutbatiha, sebagai isyarat tentang rendahnya derajatnya. Enggak harus dhaif. Beliau membawakan dengan sighatul tamrid, maknanya adalah hadis Muawiyah bin Haidah tidak sekuat syarat beliau, agak rendah sedikit, makanya pakai sighatul tamrid. Sampai sini selesai ucapannya Al-Imam Ibnu Hajar. Kemudian tsumma dzakarul jam'a, ini adalah ucapannya Ummu Abdillah. Dikasih catatan. Tsumma dzakarul jam'a, ini adalah ucapannya Ummu Abdillah. Tsumma dzakarul jam'a baina hadits Muawiyah bin Haidah wa Anas. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengumpulkan, maknanya diringkas oleh Ummu Abdillah. Al-Hafidz Ibnu Hajar kemudian menyebutkan pengumpulan antara hadis Muawiyah bin Haidah dan hadisnya Anas ini gimana? Faqala, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, qala al-Muhallab, berkata al-Muhallab, hadzal ladzi asyara ilaihi al-Bukhari ka'annahu arada an yastanna an-nasu bima fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal hajri fi ghairil buyuti rifqan bin nisa. Kata Muhallab, apa yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ini seakan-akan beliau ingin supaya manusia itu meniru, ayyastanna, untuk mencontoh terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghajar wanita di luar rumah sebagai bentuk kasih sayang pada mereka. Jadi menurut Muhallab justru lebih bagus itu kalau marah pada wanita itu hendaknya keluar rumah sebagai bentuk rifqon, sebagai bentuk sayang terhadap mereka. Karena kalau di dalam, wanita biasanya ngeyel terus, nggak mau ngalah, nanti laki-laki main tangan. Nah, daripada seperti itu, mending di luar saja, tinggal keluar rumah saja. Itu. Dan juga alasannya yang disebutkan Muhallab di sini, li'anna hijranahunna ma'al iqamati ma'ahunna fil buyuti alamu li anfusihinna wa auja'u liqulubihim. Kenapa kok menghajar di luar rumah itu juga lebih ringan? Karena kalau menghajar enggak bicara, enggak datangi, enggak apa, sementara masih tinggal bersama mereka di dalam rumah,
ini akan lebih menyakitkan bagi mereka. Alam, lebih sakit, lebih menyakitkan terhadap jiwa-jiwa mereka, dan juga lebih melukai hati-hati mereka. Lebih mana tinggal tapi menengah. Bang mau ini toh bang, diam aja. Apa bingung bojone. Nah, daripada seperti itu kasihan para wanita itu. Itu kata Muhallab, itu versi Muhallab. Karena kalau menghajar di dalam rumah itu lebih menyakiti katanya. Nah, supaya enggak seberapa menyakiti, mending ditinggal keluar. Nah, seperti ini relatif ya, seperti ini relatif. Ada sebagian wanita lebih tersakiti kalau dihajar di dalam rumah, ada yang lebih tersakiti ketika ditinggal keluar. Ini tergantung. Maka seperti ini relatif. Bimaya kauminal i'radi fi tilkal hal, dengan kenapa lebih menyakitkan? Karena apa-apa yang terjadi berupa berpaling pada kondisi seperti itu, masih bertemu, masih hidup tiap hari, masih lihat wajahnya tapi enggak bicara, enggak apa. Ini kan kondisi yang sangat mengerikan. Makanya sebagian orang kadang-kadang yang seperti ini memang bahkan sudah cerai tapi masih bareng, ya enggak diajak bicara, enggak jauh. Kok tak bilang kok bisa kayak gitu. Walima fil ghaibati anil a'yuni minat tasliyati anir rijal. Dan juga manfaat menghajar di luar rumah juga dikarenakan apa-apa yang ada di dalam pergi dari tidak terlihat di mata, itu ada tasliyah, ada hiburan bagi para laki-laki. Itu kata Muhallab. Jadi menghajar lebih baik di luar rumah karena itu lebih ringan bagi para wanita. Nah, kalau seandainya itu lebih ringan kan tinggal tujuannya. Kalau tujuannya bikin istrinya kapok kan ya malah dilakukan. Kalau enggak gitu enggak kapok-kapok. Ini tergantung. Semua ini tergantung kepada kebijakan para laki-laki. Walima fil ghaibati anil a'yuni minat tasliyati anir rijal. Dan juga dikarenakan kalau tidak nampak oleh mata, ini ada tasliyah anir rijal, ada sisi hiburan dari laki-laki. Maknanya si istri juga mungkin lebih terhibur, sumpek kalau bojone ae. Atau sing lanang ya sumpek kalau bojone ae, merengut ae. Ya kadang-kadang butuh di luar. Masing-masing butuh fresh. Yang perempuan juga mungkin sumpek, yang laki-laki juga mungkin sumpek, padha sumpeke. Mending ditinggal sementara. Qala, itu kata Muhallab. Qala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari ucapannya Muhallab, wa laisa dzalika biwajibin. Enggak. Ya, ini ucapannya Hafidz. Qala wa laisa dzalika biwajibin. Ini kalau mau tahu seperti ini merujuk ke aslinya. Wa laisa dzalika biwajibin. Hal yang demikian itu keluar rumah tidaklah wajib. Lianna Allah qad amara bihujranihin atau bihijranihinna fil madaji fadlan anil buyut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk menghajar mereka di dalam kamar malam, apalagi sampai rumah. Allah itu loh memerintahkan untuk menghajar wanita itu di dalam ranjang. Maknanya masih tetap tidur bersama, tapi enggak diajak bicara, enggak didatangi. Maka apalagi rumah, ya tentu lebih di rumah lagi gitu loh. Ini kata Muhallab. Wa ta'aqqabahu Ibnul Munayyir, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapannya Muhallab ini dikomentari, dikritik oleh Ibnul Munayyir. Katanya Muhallab tadi kan Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan seperti ini supaya kita itu mencontoh Nabi kan. Wa ta'aqqabahu Ibnu Munayyir, kata Ibnu Munayyir enggak gitu maksudnya Imam Bukhari. Bi anna Al-Bukhari lam yurid ma fahimahu. Ibnu Munayyir mengkritiki Muhallab bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari tidaklah menginginkan apa yang difahami oleh Muhallab tadi.
Wa inna ma arada anna al-hujrana yajuzu an yakuna fil buyuti wa fi ghairil buyut. Namun yang difahami oleh Imam Al-Bukhari adalah sebatas boleh. Ini menghajir itu ya boleh di luar rumah, ya boleh di dalam rumah. Itu yang dimaukan oleh Imam Al-Bukhari. Bukan sebagaimana dimaukan Al-Muhallab. Imam Bukhari memilih untuk lebih bagus menghajir di luar rumah. Enggak gitu, kata Ibnu Munayyir. Tapi Imam Al-Bukhari maunya boleh dua-duanya. Wa annal hasral madhkura fi hadits Muawiyah bin Haidah ghairu ma'mulin bihi. Dan bahwasanya pembatasan dan janganlah menghajar kecuali di dalam rumah yang disebutkan di dalam hadisnya Muawiyah bin Haidah ini tidak diamalkan. Ini kata Ibnu Munayyir. Bal yajuzul hajru fi ghairil buyuti kama fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh menghajar itu di dalam atau di luar rumah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini selesai ucapannya Ibnu Munayyir. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wal haqqu anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal. Dan yang benar semuanya bahwasanya semua itu relatif, tergantung, berbeda-beda dengan berbeda-bedanya kondisi. Farubbama kana al-hijranu fil buyuti ashadda min al-hijrani fi ghairiha wa bil aksi. Ada kalanya menghajar di dalam rumah itu lebih menyakitkan daripada menghajar di luar rumah. Wa bil aksi, ada kalanya pula sebaliknya. Jadi macam-macam wanita itu, ada yang merasa lebih tersakiti ketika dihajar di dalam rumah. Mas sama ini gimana hidup bersama kok diam aja. Ada juga yang sebaliknya. Mas kalau marah ya enggak usah minggat toh mas. Di rumah wae aja minggat. Isin aku. Ada yang lebih seperti itu. Balil ghalibu anna al-hujrana fi ghairil buyuti alamul nufus. Bahkan al-ghalib seringnya menghajar di luar rumah itu lebih menyakitkan. Tadi kan kata Al-Muhallab menghajar di dalam rumah lebih menyakitkan ya toh. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sekarang bahkan seringnya menghajar di luar rumah itu lebih menyakitkan bagi jiwa. Nah ini seperti relatif, makanya sitok ngomong ini, sitoknya ngomong ngono, maka relatif. Wa khususan an-nisa, terkhusus kalau menghajar wanita. Lidhafi nufusihin, karena lemahnya jiwa mereka. Nah, terserah sampean ngomong nang bojone dhewe-dhewe, saya lebih senang dihajar di dalam rumah. Kalau marah di dalam rumah saja mah, enggak usah keluar, enggak usah pergi. Ada yang bilang, saya kalau sampean marah mending pergi aja mas. Terserah, ini semua kembali kepada maslahat, semua kembali kepada kondisi masing-masing. Intah kalam Ibnu Hajar. Selesai kalamnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Maka intinya antara hadisnya Muawiyah bin Haidah dan hadisnya Anas ini bisa dikumpulkan sehingga dua-duanya menjadi hukum akhirnya boleh dua-duanya. Hadisnya Muawiyah bin Haidah ini hanya isyarah saja atau hanya saran saja dari Nabi supaya tidak menghajar di luar rumah. Di sisi yang lain beliau juga pernah melakukan, maka boleh. Dilihat mana yang paling bermaslahat. Kalau memang dia melihat istrinya itu masih belum layak untuk dikasih dosis tinggi, masih baru, masih pengantin baru, masa langsung pakai dosis tinggi. Yo, dikasih dosis rendah dulu. Siapa tahu nanti jadi baik. Tapi ini wis rumah tangga tuwek, wis kawaan, sek gak berubah-berubah, dikasih dosis yang tinggi. Kamu wis tuwek, bojonan mbak aku wis suwe, gak mari-mari sifatmu. Nah, dikasih dosis lebih tinggi. Maka semua ini tergantung maslahat. Semuanya tergantung maslahat. Fayakunu in kanatil maslahatu taqtadi hajra zaujati fil baiti fayahjuruha fil bait. Nah ini. Maka menjadilah kalau maslahatnya itu menuntut untuk menghajar istri itu di dalam rumah, ya dihajar di dalam rumah. Wa in kanat aksa dzalika fayakunu hajru kharijal bait. Kalau sebaliknya ya berarti dihajar di luar rumah. Wallahu a'lam.
Ini mensikapi dua hadis yang seolah-olah bertentangan. Selama caranya itu gitu dalam ilmu usul fikih, selama hadis itu nampak beda dan masih bisa dikumpulkan, maka jangan dipilih salah satu, lebih baik dikumpulkan dua-duanya. Amal Imam Al-Bukhari fayaqulu innal hadits alladzi fil hajru kharijal bait as-sahadapun al-Imam Al-Bukhari, maka beliau mengatakan jelas-jelas bahwasanya hadis yang membolehkan atau hadis yang di dalamnya terdapat menghajar di luar rumah itu jelas lebih sahih. Maka nampaknya memang beliau ya wallah alam beliau mendapatnya seperti apa, pokoknya mengatakan hadisnya Anas lebih sahih. Itu. Qala tsumma ta'dibu ala maratiba madhkuratin fi qoulihi azza wajal, kemudian mendidik istri itu juga memberikan didikan, memberikan pelajaran itu juga bertingkat-tingkat. Beberapa tingkat yang semuanya disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna, dan para wanita-wanita yang kalian itu khawatir mereka akan menjadi membangkang, takhafuna baru sekedar khawatir, belum membangkang, itu sudah dibolehkan untuk membuat sikap. Wallati takhafuna nusyuzahunna, dan para wanita-wanita yang kalian itu khawatir mereka akan membangkang, fa'iduhunna, maka berikanlah mauidhah, dinasihati, dibawakan dalil, dikasih pandangan, dikasih argumen, dikasih solusi. Wahjuruhunna fil madaji'i, dan kalau nggak mempan dinasihati maka dihajar, ditinggalkan, nggak didatangi, nggak diajak bicara. Terus kalau masih nggak mempan juga wadribuhun, baru diberikan pukulan yang mendidik. Fa'in ata'nakum, kalau mereka sudah taat pada kalian, fala tabghu alaihinna sabila, maka jangan sekali-kali mencari atas mereka jalan apapun. Maka ini loh ya ikhwah, wah ya ummahat, taat pada suami itu adalah perkara yang dituntut oleh syariat, sampai dikasih kayak gini caranya, menunjukkan bahwasanya wanita itu harus taat pada laki-laki. Innallaha kana 'aliyan kabira. Kalau masih juga ada suami yang zalim pada istrinya, padahal istrinya enggak bersalah, maka innallaha kana 'aliyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi, maha besar, lebih mampu untuk menyiksa kamu daripada kamu menyiksa istrimu. Maka kalau ada seorang suami yang zalim, tenang saja, Allah Subhanahu wa taala tidaklah tidur. Tugas istri hanyalah menjadi istri yang baik. Adapun suami menjadi baik, suami itu zalim, maka itu pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan suamimu supaya suamimu menjadi suami yang baik. Fal'ula al-wa'du wan nushu, maka yang pertama adalah memberikan wejangan dan memberikan nasihat. Fa illam tamtathil fal hajru, kalau masih belum nurut, belum taat, maka dihajar. Fa illam tamtathil fad-darbu, masih kalau belum nurut juga maka baru dikasih darb. Wa darbu yakunu ghairu mubarrihin, dan pukulannya jangan sampai melukai. Mukul pun ya mukul-mukul biasa di paha atau di mana, jangan di wajah, jangan juga membuat sakit. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, walakum alaihinna an la yuti'na furushakum ahadan takrahun, hadis yang kemarin, dan hak kalian atas para istri supaya para wanita itu tidaklah memberikan kamarnya atau rumahnya kepada seorang pun yang kalian benci. Fa in fa'alna fadribuhun, kalau mereka melakukan maka pukullah mereka, dorban ghairu mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukai. Sebesar apapun kesalahan wanita ya jangan sampai dipukul sebagaimana mukulnya laki-laki, karena mereka itu lemah. Kalau memang sudah enggak bisa sudah enggak sabar, sudah enggak bisa lagi dinasihati, ya jangan dihajar, jangan, ganti STNK wae, ganti surat saja.
daripada kamu mendolimi dia. Jangan kemudian wanita itu dihajar, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, disiksa, hari demi hari disiksa. Kalau memang sudah rumah tangga itu tidak bisa berjalan dengan baik, istri itu tidak bisa taat, nggak ada kecocokan, lebih baik berpisah, ganti surat, daripada terus ada pemukulan dan KDRT tiap hari. Ini tidak bagus. Lebih baik berpisah saja kalau memang tidak bisa disabari sudah. Al-hadits an Jabir radhiyallahu ta'ala fi qissati hajjatil wada' mutawwalan inda Muslim. Hadis yang kemarin lewat masalah memukul. Ini ya ikhwan, dalam rangka mendidik seorang istri, ada kalanya butuh nasihat, ada kalanya butuh hajar, ada kalanya butuh dorb. Dan seringnya itu kalau sudah emosi biasanya enggak bertahap, langsung pakai yang paling akhir, pukul atau langsung hajar tanpa ada kompromi, tanpa ada nasihat. Istri itu juga butuh untuk diajak diskusi, butuh untuk diarahkan, namanya akalnya lemah, pandangannya juga kurang. Yo, sering-seringlah diajak dialog, diarahkan. Itu. Nah, wanita juga seperti itu, ketika diarahkan suaminya boyo nang terarah gitu loh. Kadang enggak. Seringnya itu menggunakan ego saja. Seringnya menggunakan ego saja. Maka jadilah wanita yang berakal. Jadilah wanita yang berakal. Qalat al-khamisu, yang kelima dari hak istri atas suami, di antara hak-hak istri atas suami adalah annahu idza qadima min safarin an la yufaji'aha bidukhuli ilal bait. Apabila seorang suami datang dari perjalanan yang panjang, safar di sini adalah safar yang panjang. Zaman dahulu safar sampai berbulan-bulan pergi jihad. Maka adabnya itu an la yufaji'aha, jangan mengagetkan istri dengan tiba-tiba masuk atau pulang ke rumah. Biarkan dia, kasih waktu dia untuk siap-siap. Liyatakhawwanaha, supaya seorang suami mencari atau mencari khianat, maknanya mencari sesuatu yang lain dari istrinya. Maksudnya di sini dalam hadis ini disuruh untuk supaya istri itu siap-siap. Jadi jangan ngageti tiba-tiba masuk. Katakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, karena wanita zaman dahulu ketika ditinggal suaminya pergi lama, dia biasanya enggak merawat dirinya. Pakaian juga enggak dibersihkan, ya pakai baju gerombel, rambut-rambutnya yo grewok-grewok. Nah, ini kalau suami itu datang tiba-tiba masuk ke rumah jumbul, iki sopo iki? Nah, itu. Maka nggak boleh seperti itu. Disuruh dikasih waktu, imma dengan cara diberitakan. Tapi kalau zaman sekarang ya nggak ada kayak gini. Zaman sekarang ya pasti bilang saya mau pulang, itu. Bahkan baru pergi aja sudah bilang nanti saya pulang jam berapa. Tapi ini adalah zaman dahulu ketika nggak ada berita atau nggak ada kabar. Nggak boleh sengaja suami itu liyatakhawwanaha, mencari-cari keburukan istri, itu nggak boleh. Sengaja mencari keburukan istri, nggak siap-siap. Saya lah tak deloke memang nggak siap-siap koyo apa bojoku, nggak boleh seperti itu. Fa fi sahihaini min hadits Jabir, maka dalam sahihain dari hadisnya Jabir, qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jabir mengatakan kami dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma qadimna dhahabna linadkhula. Maka tatkala kami pulang dari perang, qadimna kami sudah dekat, dhahabna linadkhul. Kisahnya Jabir bin Abdullah waktu itu masih pengantin baru. Beliau menikah dengan seorang janda.
Nah, ketika sudah pulang, jalan pulang, beliau buru-buru. Kebetulan kendaraannya lemot, untanya itu jalannya lambat. Dipaksa kayak apa namanya untanya lambat. Sedangkan Jabir sudah pengen dan pulang dan sampai rumah. Maka tiba-tiba ada seorang dari belakang, yaitu Rasulullah SAW. Tiba-tiba untanya Jabir ini dipukul oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba jadi kencang. Maka Jabir kaget, siapa ini kok? Ada orang laki-laki di belakangku, tiba-tiba mukul untaku, kok untaku tiba-tiba langsung gaspol. Ternyata faida Rasulullah SAW. Oh, ternyata Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, kamu kok kayaknya buru-buru Jabir? Iya Rasulullah, saya ini komandan baru, pengantin baru. Kuntu hadits ahdin bi ursin. Saya adalah masih baru pengantin baru. Oh, kamu baru nikah sama janda apa sama perawan, sama gadis, sama janda wahai Rasulullah. Oh, kok enggak gadis saja? Halla bikron, tulahibuha wa tulahibuka. Maka Jabir mengatakan, Rasulullah, saya ini ditinggal mati oleh orang tua, punya adik-adik kecil banyak wanita. Saya tidak mau nikah wanita itu sama kayak mereka, enggak bisa ngurus mereka, malah menambahi beban. Saya sengaja menikah dengan janda supaya bisa mendidik adik-adik saya. Maka kata Rasulullah SAW, wah kalau gitu bagus kamu. Semoga Allah berikan barokah. Barakallahu lak. Semoga Allah berikan barokah. Dan Rasulullah juga berpesan nanti kalau sampai di rumah jangan lupa ya al-kayyis buat yang sip. Nah gitu. Rasulullah berpesan seperti itu kepada Jabir. Nah, ketika sudah dekat dengan Madinah, ini ada Fathu Makkah ini. Kejadian ini pada Fathu Makkah. Ketika sudah dekat dengan Madinah, Rasulullah ngerim Jabir lagi. Jabir wis kudu nang mulai. Akhirnya direm sama Rasulullah SAW. Amhilu, Jabir sabar. Hatta tadkhulu lailan, sampai kalian itu masuk waktu malam. Maknanya sampai istrimu itu selesai dari seluruh pekerjaannya. Kalau masih jam-jam 5, itu kan masih sibuk-sibuknya wanita. Nah, kalau kamu masuk kondisinya dia masih belepotan semua, masih kondisi sek rusuh kabeh, nanti kamu malah gak seneng. Maka tunggu sampai malam. Kan beritanya mereka pulang itu kan sudah sampai kepada para istri kan. Nah, ketika sampai pada istri bahwasanya mereka sudah sampai Madinah, itu jangan langsung pulang. Caranya itu gitu dulu zaman dahulu. Kalau mereka itu pulang bareng-bareng bersama Rasulullah, kan kalau sudah sampai Madinah kan mereka di masjid dulu. Ngumpul di masjid, gak langsung pulang sendiri-sendiri, mereka ngumpul di masjid dulu. Nah, beritanya kan akhirnya menyebar ke seluruh desa, ke seluruh negeri bahwasanya Rasulullah sudah pulang. Nah, itu nunggu di masjid dulu sampai para istri itu siap-siap. Isya'an, sampai masuk waktu isya, sampai siap-siap, sampai selesai semua persiapan mereka. Likai tamtashitas sya'idzah, supaya rambut-rambut yang berliku, yang bergelombang itu menjadi lurus, tek sisiran dhisik. Likai tamtashito supaya lurus, asya'idzah, rambut-rambut sing jeber-jeber iku supaya menjadi lurus, tek surinan dhisik, tek adus dhisik, tek surinan dhisik. Wa tastahiddal mughibah, dan supaya seorang mughibah adalah wanita yang ditinggal suaminya pergi lama. Itu mughibah namanya. Supaya wanita yang ditinggal pergi suaminya lama itu istihdad, merapikan bulu-bulunya, dicukuri, dicabuti, supaya persiapan. Ini adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau. Sampai dalam masalah mau mendatangi istri saja dikasih saran yang terbaik. Karena apa? Karena kalau nggak gitu, zaman dahulu nggak tahu, ditinggal suaminya pergi, istri itu biasanya nggak berdandan. Oh, nggak ada suaminya. Kalau ada istri berdandan nggak ada suaminya, itu menakutkan. Orang zaman dahulu itu kalau nggak ada suaminya mereka nggak dandan. Nah, kalau tiba-tiba suaminya itu datang gitu aja kan, melihat istrinya dalam kondisi yang tidak menyenangkan, nanti akhirnya wis pegel-pegel ya kan, wis dari safar
pegel-pegel, anjok omah nyawang barang sing gak pantes, wah tambah pegel maneh. Jadi kalau sudah seperti itu, istri harus siap-siap. Ini termasuk hak wanita untuk ditunggu dan dikasih waktu. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, wanita itu beda-beda. Ada yang kalau sayang suaminya, kalau suaminya datang dia akan berhias dan berdandan secantik mungkin. Ini kalau sayang sama suami. Jadi nandai istri sayang sama suami itu gampang. Kalau dia pas nggak ada suaminya, dia gerombel. Kalau ada suaminya dia cantik. Ini namanya istri sayang suami. Nek kualik, kata Ibnu Taimiyah, bukan kata saya, kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau kebalik, sebagian wanita ada yang nggak senang sama suaminya. Pas ditinggal suami tambah menor. Pas datang suaminya tambah dia welek-elek no tambahan. Ini namanya nggak sayang sama suami. Maka wanita itu dalam hadis ini sebagai dalil, wanita itu ketika ada suaminya hendaknya berhias supaya suami itu senang, supaya ada ulfah, ada kecocokan, ada hubungan yang baik. Lah kalau ada suaminya nggak dihiasi, nggak didandani, sowet tandak wajahnya, tahu standar ya nggak pakai apa-apa sama sekali loh. Ini suami nggak senang. Maka kalau ada suami hendaknya yo dipoles lah, dipercantik supaya suami itu senang. Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang untuk mendatangi atau pulang ke rumah malam-malam. Maknanya tengah malam. Maknanya tengah malam. Jadi kalau ini hatta tadkhulu lailan, ini adalah awwalul lail. Sampai masuk malam, ini maknanya awal malam. Dalam hadis yang lain Rasulullah melarang seorang untuk pulang ke rumah dalam kondisi tengah malam. Maka sama ilahnya supaya tidak mendapati istrinya dalam kondisi berantakan. Apa jam-jam telu, jam-jam loro kan wanita mana mau berdandan. Mulai nang omah jam segitu, pulang ke rumah jam-jam segitu yo istrinya dalam kondisi berantakan semua. Apalagi punya anak kecil, mari capek menidurkan anaknya ya serang ngurusi san. Maka daripada seperti itu mending pulang pagi atau pulang awal malam. Ini dulu ketika nggak ada HP atau ketika nggak ada kabar. Kalau ngabari ya nggak apa-apa. Kalau ngabari ya nggak apa-apa. Ini dikatakan oleh para ulama dua, ketika safarnya jauh sama ketika nggak ngabari. Kalau ada kabar ngabari ya nggak apa-apa. Pulang jam berapa saja nggak apa-apa. Atau safarnya dekat ya nggak apa-apa. Masa ditinggal sedino rambutnya rewok-rewok ya enggak lah. Ini adalah ditinggal safar pergi, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ditinggal pergi jauh, lama, sampai semuanya serba berantakan. Rumah-rumah juga seperti itu, hendaknya dirapikan ketika ada suami di rumah. Aja kok mulai capek-capek ya kan, nyawang cucian piring masih numpuk, nyawang melihat apalagi sampah masih bertebaran, melihat pakaian masih belum dicuci, masih numpuk semua. Nah, gak sudah mulai balik mana lah. Karena apa? Karena kondisi rumahnya seperti itu. Maka supaya tidak terjadi hal-hal yang dikhawatirkan seperti itu, Rasulullah SAW memberikan saran. Dan hadis ini juga sebagai faedah umumnya, laki-laki itu hendaknya menunggu istrinya berproses. Tunggulah istrimu sampai dia menjadi layak, tunggulah istrimu sampai dia menjadi baik untuk kamu. Jadi jangan sebadadaan nyuruh istrimu langsung bisa, nyuruh istrimu langsung siap. Kasih dia waktu. Apabila hal ini dalam masalah merias dohir saja Rasulullah SAW
menyuruh untuk memberikan waktu, maka dalam merias batin juga hendaknya seorang suami bersabar untuk menunggu istrinya berproses menjadi baik, menjadi pandai, menjadi pintar, menjadi mendengarkan nasihat. Seorang suami hendaknya sabar. Dan yang ditunggu yang ono ojo suwe-suwe, hendak cepat, berproseslah dengan cepat. Menjadilah istri yang baik. Ojo wis dinteni gak budal-budal, enggak berusaha baik, padahal suaminya sudah bersabar untuk menanti kebaikannya. Sang istri tidak merasa dan tidak berusaha. Ini diantara hak seorang wanita adalah diberi waktu untuk berproses menjadi lebih baik, terkhusus dalam masalah safar ketika ditinggal pergi. Qala Syekh Muhammadillah as-sadis, yang keenam, hak seorang wanita yang keenam adalah an yu'allimaha. Seorang suami hendaknya mengajari istrinya. Ini termasuk hak, sebagaimana wanita itu berhak untuk mendapatkan makan, minum, nafkah zahir, nafkah batin, juga dia berhak untuk mendapatkan gizi hati. Sebagaimana dia berhak untuk mendapatkan gizi badan, dia juga berhak untuk mendapatkan gizi hati. Jangan sampai kau hanya mengenyangkan istrimu secara zahir, tapi kau biarkan dia kelaparan dari sisi pendidikan. Maka seorang laki-laki harus bisa mengajari istrinya. An yu'allimah, ini termasuk hak seorang wanita atas laki-laki, dididik. Tentu mendidik ini enggak harus dengan cara membawa kitab, enggak harus dengan cara bawa pena, enggak harus dengan cara apa, tapi mendidik yang memberikan didikan, memberikan ilmu, mengajari, mengarahkan, membawa, membimbing, menuntun kepada yang baik. Jadi jangan disalahpahami. Kalau gitu harus cari seorang suami yang ustaz, enggak harus. Atau cari suami yang pandai, enggak harus. Yang penting laki-laki itu tanggung jawab, laki-laki itu punya komitmen untuk membangun rumah tangga yang baik. Bismillah, berangkat. Rawah Syaikhani fi sahihaihima min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'. Rasulullah SAW dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, istausu, banyak-banyaklah untuk berbuat baik kepada para wanita, berpesan baik kepada wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Makanya kalau ada wanita bengkok ya wajar, tapi ya dilurusno. Tidak apa-apa kalian itu kurang, kalian itu akalnya lemah, agamanya kurang, itu tidak apa-apa, belas nggak salah. Syaratnya mau diluruskan, mau dibimbing, mau diajak, itu loh. Aku gak nyalahno belas kalau ada wanita itu kurang, wanita itu salah, gak nyalahkan sama sekali. Memang itu fitrah mereka. Tapi jadilah wanita yang gampang diatur, jadilah wanita yang mudah untuk dinasihati. Itu gak salah sama sekali wanita itu tabiatnya seperti itu. Itu gak salah sama sekali. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu langsung meluruskan tulang yang bengkok tadi, kamu akan mematahkannya. Kalau yang bengkok itu langsung moro-moro dihideki kayak tukang pijet kretek, langsung patah. Wa in taraktahu lam yazal awat. Tapi kalau kamu biarkan juga akan terus bengkok. Maka ya pinter-pinterlah disela, ya diluruskan, nanti agak bengkok lagi, luruskan lagi, agak bengkok lagi. Berkala, secara berkala. Kalau dipaksa langsung lurus, patah, cerai. Main keras, nggak ada ampun, nggak ada apa, pokoknya cerai. Tapi kalau dibiarkan terus, yo akan bengkok, rumah tangga nggak akan lurus. Yo tengah-tengah.
Fastausu bin nisa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kupesankan, benar-benar kupesankan tentang wanita ini. Baik-baiklah kalian pada wanita. Nah, sisi pendalilan dari hadis ini tentang masalah al-ilm, ta'lim adalah wa inna min ajalli wa a'dhamil wasiyati biha ta'limaha wa tafqihaha fi dinillah, dan termasuk yang paling agung dan yang paling besar berbuat baik, berwasiat, berpesan baik kepada wanita adalah mengajari mereka dan memahamkan mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami tidak bisa, minimal diajak belajar istrinya. Maka suami-suami sampean sudah berniat mengajak sampean ke sini, ke tempat belajar, itu insya Allah semoga itu niatnya sudah baik, sudah niat untuk memperbaiki. Maka ndang semangat belajar. Saya tidak sewenang kalau ada ummahat terus males, taklim umum tidak ikut, pelajaran di TK juga tidak ikut, terus ke sini ngapain? Bojone wis pegel-pegel nukono tiket, wis boyong-boyong nukono omah. Dekene lengali ngoto. Ndak layak ya ikhwan. Para ummahat, kawan-kawannya yang ndak taklim, kawan-kawannya yang enggak belajar, kawan-kawannya yang enggak aktif dalam ilmu itu ndang diitik-itik. Supaya belajar, dinasihati, supaya belajar. Ini adalah bentuk tujuan utama suaminya ngajak ke sini. Adalah belajar untuk taklim, untuk faham agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak di tempat belajar seperti ini kemudian para ummahat ghaflah, apalagi ada kesempatan, tidak banyak kesempatan, kemudian ada teman-teman yang ngajari untuk tasmi'ah, ada ngajari alif ba ta, ada ngajari bahasa. Itu mau dapat di mana? Kalau pendidikan laki-laki banyak, kalau pendidikan wanita ini masih sangat jarang. Maka antum berada dalam nikmat yang sangat besar. Semangatlah di dalam belajar, dalam tafaqquh dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yakunu ta'limu bi rifqin walinin, dan tentu mengajari wanita itu dengan lemah lembut dan dengan birifq, dengan lemah lembut dan juga dengan halus, dengan lunak. Namanya ngajari perempuan. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma kana rifqu fi syai'in illa zanah, tidaklah sifat lemah lembut itu ada pada sesuatu melainkan dia akan menghiasinya. Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana, dan tidaklah dicabut lemah lembut itu dari sesuatu melainkan pasti akan merusaknya. Maka ngajari istri juga perlu lemah lembut, butuh kasih sayang. Itu ya ikhwan. Nanti para bapak-bapak gak kerumus soalnya. Nanti disampaikan pada suaminya, ngajari istrinya itu butuh dengan lemah lembut. Qala wa ba'dur rijali hadahumullah la yuhsinu tasarrufa fi ta'limi zaujatihi. Sebagian laki-laki, semoga Allah memberikan hidayah mereka, la yuhsinu tasarruf, tidak becus di dalam mengajari istrinya. Fa huwa yuqarriru 'alaiha syai'an fawqa mustawaha. Dia si laki-laki tadi mewajibkan atau menetapkan pada istrinya sesuatu di luar batas kemampuannya. Maka suami juga harus tahu materi apa atau seperti apa, bagaimana cara mendidik wanita supaya enggak maksa. Yuqarriru 'alaiha syai'an fawqa mustawaha, menetapkan bagi istrinya sesuatu di luar batas kemampuannya. Wa fawqa taqatiha, dan di luar kemampuannya. Fawqa mustawaha, di atas stratanya, di atas kelasnya, enggak kelasnya dia. Dan juga di atas kemampuannya. Wa idza lam taf'alhu, nah kalau istrinya enggak melakukan, fal wailulaha, celakalah dia, di enggak karu-karuan, dihajar, di marah-marahi, dimaki-maki, dan yang semisal ini suami yang enggak bagus, suami yang jelek. Wa idza lam taf'alhu, kalau sang istri tidak melakukan, fal wailulah, celakalah dia. Falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah, wal ya'lam annallaha aqdaru minhu ala hadhil mar'atid dha'ifah allati syabbaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bil qawarir. Dan hendaknya si laki-laki tadi tahu bahwasanya Allah itu lebih mampu, maha mampu
daripada dia terhadap istrinya yang lemah ini, yang diperumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai botol al-qawarir. Wanita itu diserupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan botol. Jadi kalau orang itu ngangkut botol pelan-pelan, Pak sopir, nanti botolnya pecah. Wasiratu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam al-atirah, laisa fiha hadzal wujud. Dan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat wangi, tidak ada di dalamnya semua itu hadzal hujum, model serangan seperti ini. Enggak ada model pemaksaan seperti ini, pengajaran dengan pemaksaan. Balinahu kana raufan rahiman layyinan sahlan. Bahkan beliau adalah rauf, rahim, layyin, halus, sahlan. Beliau adalah mudah. Ini insyaallah akan kita lanjuti pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanallah.